Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini Wijaya dengan NIM 222111269, kelas 3G dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat fikih siasah. Yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun tidak bisa disangkal lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disajikan dari teks-teks keagamaan. Sementara pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik-politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Kesejarahan peristiwa-peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir yaitu pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik setiap formasi politik Islam. Yang pertama yaitu periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan ini adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah ini masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa Daulat Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama cenderung mendukung kekuasaan inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasikan percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan pengetahuan dan transfer ilmu asing, terutama Yunani kuno, ke dalam Islam. Gagasan-gagasan politik klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing. Yang kedua yakni periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa itu, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyebaran tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Pengalaman pahit ini kemudian membekas dalam kepribadian Ibnu Taimiyah dan mempengaruhi pemikiran politiknya. Kajian tentang fikih siasah ini tertuang antara lain dalam kitab Al-Siyasah Al-Syari'iyah fi Islah Al-Ra'iyah, Majmu' Al-Fatawa, dan Minhaj Al-Sunnah. Pemikiran politik lainnya yaitu Ibnu Al-Khaldun, yang pandangannya politiknya antara lain tertuang dalam Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikiran Sunni lainnya adalah integritasnya dan kontekstual terhadap hadis Nabi yang mengisyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional karena suku apa saja bisa memegang posisi puncak pemerintahan Islam selama ia mempunyai kecakapan dan kemampuan. Selanjutnya yaitu periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat.
Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Di samping menjajah dunia Islam, Barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, umat Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan organisasi. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad mendirikan negara dan Al-Khulafaur Rasyidin. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya melahirkan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Dari kesimpulan materi yang saya sampaikan, yaitu berdasarkan penjelasan tadi, disimpulkan bahwa fikih siasah ini merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan mengenai pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Fikih siasah ini memiliki kedudukan yang penting karena ia mengatur bagaimana hukum Islam bisa secara efektif berlaku dalam masyarakat Islam. Pada masa perkembangannya, pemikiran politik Islam hanya merupakan respon spontan dari perkembangan yang terjadi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran politik mulai dikembangkan secara sistematis sehingga menjadi gagasan yang utuh. Perkembangan fikih siasah ini dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa klasik, pertengahan, dan modern. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.